Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan ukuran radikalisme kita kepada Tuhan itu seberapa besar keradikalan kita terhadap Tuhan. Kita kalau menyimak tokoh di kitab suci, ada cerita Daud gitu. Raja Daud, salah satu tokoh di kitab suci yang bersumpah dan berani bernazar kepada Tuhan untuk tidak memiliki rumah, karena saat itu pilihan rumah itu ada dua macam gitu waktu zamannya Raja Daud ini. Bisa rumah yang berupa tenda-tenda yang berpindah-pindah, bisa juga rumah dalam arti kata memang rumah yang tetap gitu. Nah, Daud bersumpah dan bernazar kepada Tuhan, jika Tuhan masih tidak mempunyai rumah, Daud juga tidak mau punya rumah gitu. Jadi dia bersumpah bahwa dia akan bangunkan rumah untuk Tuhan gitu. Waktu zaman Daud gitu, rumah itu masih tetap berupa fisik bangunan gitu, rumah. Meskipun kalau kita lihat zaman kita gitu, zaman saat ini, rumah yang Tuhan maksudkan rumah ya adalah kita gitu. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita adalah rumahnya Tuhan. Kita baitnya Tuhan gitu, rumahnya Tuhan. Jadi sangat berbeda dengan zaman waktu zamannya Raja Daud itu gitu. Dia bilang selain dia janji dan bersumpah bernazar untuk membangun rumah untuk Tuhan, dia juga tetapkan gitu dalam hatinya bahwa dia tidak akan tidur nyenyak gitu. Dia tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum menemukan dan membangun rumah Tuhan itu. Jadi kayaknya benar-benar Daud ini radikal sekali gitu ya untuk berani menyatakan seperti itu. Kita belum tentu seberani Daud gitu untuk menyatakan hidup kita bahwa Tuhan sebelum kita begini ya, sebelum Tuhan begini kayaknya saya tidak mau begini. Rasanya kita tidak seradikal Daud gitu. Dan kalau lihat dari karakter gitu, Daud adalah karakter manusia yang all out, menyerahkan diri dan hidup bagi Tuhan. Itu jelas gitu, jelas sekali keradikalannya. Daud ini ditampakkan dari karakternya Daud sendiri, bahwa dia itu benar-benar semua badan dia serahkan semua untuk Tuhan semua gitu, dan hidupnya ya hanya untuk bagi Tuhan gitu. Nah itu jelas pribadi Daud itu seperti itu gitu. Daud lebih prioritaskan dan hubungan dengan Tuhan dibanding apapun juga. Daud ini lebih benar-benar serahkan semua hidupnya, hubungan pribadi dia dengan Tuhan itu lebih daripada segala yang dia tuju gitu. Misalnya seperti mungkin kalau manusia kan wajarnya kan ada cerita bagian dari harta, ada bagian dari takhta gitu. Nah Daud ini tidak mikir itu. Jadi benar-benar dia hidup itu hanya untuk Tuhan aja, bagi Tuhan saja. Dia tidak mikirkan untuk mendapatkan harta atau takhta gitu. Daud lebih pilih menyenangkan Tuhan daripada istrinya sendiri, keluarganya sendiri gitu. Jadi ada cerita di situ, istrinya, salah satu istri Raja Daud, waktu itu bukan raja ya, jadi masih Daud biasa gitu. Raja Daud menikah dengan anaknya Raja Saul gitu, namanya Mikal. Jadi waktu itu Mikal benci sekali gitu, kesal sekali melihat Daud. Kok cara ketuhannya seperti itu, kok seradikal itu, kok sampai diwujudkan dalam bentuk pujian penyembahan gitu, semua kok untuk Tuhan. Sampai Mikal ini marah gitu ya, sampai jadi mencemooh Daud gitu ya. Kok sangat memalukan dia sebagai mantu raja kok seperti itu sih gitu, sampai Tuhan kok sampai seperti itu, sangat memalukan gitu. Apalagi setelah menjadi raja dia lebih memalukan lagi gitu, kok mau-maunya. Memang tidak mudah gitu ya
eh, kita radikal terhadap Tuhan itu diwujudkan secara nyata itu tidak mudah. Kadang-kadang kita bicara tentang Tuhan saja, kadang-kadang di hati kita sudah malu gitu. Nanti jangan-jangan dianggap terlalu suci, jangan-jangan dianggap ini, jangan-jangan dianggap itu gitu. Kitanya nggak enak sendiri gitu. Padahal kalau kita bicara tentang Tuhan itu kan bukan bicara tentang kita pengen membuktikan diri kita kudus, atau kita pengen merasa dekat sama Tuhan, atau kita menjadi orang benar. Kan itu kan bukan itu sasarannya gitu. Kita cerita kesaksian tentang Tuhan itu kan maksudnya agar teman-teman dan keluarga kita bisa tahu loh apa yang kita alami dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada gitu. Ya, adapun persepsi mereka misalnya dari sisi negatif, ya kita acukan saja gitu. Kalau kita tidak acukan seperti itu gitu, ya pasti tidak mungkin seradikal seperti Daud, tidak mungkin gitu. Pasti kita dengan pertimbangannya pikiran kita, perasaan kita gitu. Susah. Kalau dari sisi kita memang pasrah dan rela, hidup kita all out untuk Tuhan, ya pikiran dan perasaan kita harus dirubah menjadi pikiran dan perasaan Tuhan gitu. Jadi pikiran perasaan Tuhan adanya di dalam firman. Berarti mau nggak mau kita harus ngikutin apa yang firman suruh apa perintahkan dan peraturkan gitu. Nah, adapun perintah dan peraturan Tuhan itu nyeleneh daripada orang pada umumnya, ya memang Tuhan kita seperti itu gitu. Tuhan kita kan memang beda dengan manusia pada umumnya. Bahkan Tuhan juga selalu ingetin bahwa Tuhan dan kita ini kan asalnya bukan dari dunia ini gitu. Asal kita itu kan benernya sama dengan Tuhan dari akhirat, bukan dari sini gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita terjebak oleh situasi kondisi di dunia saat ini, sehingga akhirnya kita beradaptasi menjadi seperti orang dunia. Padahal kita bukan di sini tempatnya gitu. Proses di sini kita hidup di dunia ini kan, ya kembali lagi Tuhan sering ingatkan, ini adalah proses kita untuk menuju ke dalam alam yang satunya, alam yang kekal, alam akhirat itu gitu. Nah, alam akhirat kan ada dua nih, antara surga dan neraka gitu. Nah, ini proses untuk masuk ke dalam surga neraka itu ya adanya di proses waktu kita hidup sekarang gitu. Tuhan ingin sekali kita selamat dan masuk ke dalam alam kekal di dalam surga yang bertemu dengan Tuhan. Tuhan ingin sekali itu gitu. Nah, tinggal masalahnya kadang-kadang kitanya tidak mau gitu, tidak mau seperti itu. Dan kadang-kadang kita jadi nggak bisa radikal karena memang komunitas kita tidak mendukung itu. Ya, keluarga kita tidak mendukung itu. Bahkan istri kita juga kadang tidak mendukung itu gitu. Nah, ini yang jadi persoalan gitu. Apakah kita mau tetap all out atau tetap radikal untuk Tuhan, atau kita berhenti saja gitu karena mempertimbangkan dari community kita pertimbangkan dari keluarga kita pertimbangkan dari istri kita gitu. Ya akhirnya kita berhenti. Nah, kalau si Daud ini tidak gitu, dia lanjutkan terus sampai terhalang oleh istri pun dia tetap teruskan gitu. Ya ini keradikalan Daud terhadap Tuhan yang membawa banyak sekali rintangan hidup gitu. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah lagi, dimana ini gitu. Proses ini adalah proses iman Daud kepada Tuhan gitu. Jadi keradikalan Daud ini menyebabkan Daud bukan radikal sama Tuhan jadi akhirnya bebas hambatan seperti jalan tol gitu, tidak gitu. Justru keradikalan Daud ini malah menimbulkan banyak masalah-masalah gitu. Karena radikal, karena dia berani coba. Nah, waktu Daud coba yang Tuhan inginkan pasti berbeda dengan apa yang di dunia. Nah, dari situ timbul halangan-halangan, timbul masalah-masalah. Nah, masalahnya sekarang, masalah ini apakah tetap mau dianggap masalah, atau masalah ini bersama Tuhan, di dalam Tuhan gitu. Dalam arti kata bersama Tuhan adalah hidup memang menghidupi roh Tuhan yang ada dalam kita, dalam jalan Tuhan adalah dalam melakukan hidup sesuai firman Tuhan, sesuai perintah dan peraturan Tuhan gitu. Seharusnya ya masalah itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Masalah itu akan berubah otomatis menjadi rintangan gitu. Nah, rintangan ini akan kita lalui jika kita bersama
Tuhan gitu.